Mana ini yang lain? Mas Soleh, Mas Ulin. Kalau Mbak Dinda dia izin tadi dia bilang masuk sore Pak. Hmm. Udah kita mulai aja ya. Oke. Apakah sudah tershare? Sudah kelihatan ya? Sudah Pak, sudah Pak. Oke. Lanjut. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agenda sore kita hari ini mengenai antarmuka. Bentuk istilahnya begitu ya. Kalau di bahasa teknologinya yaitu interface. Jadi yang merepresentasikan dari mungkin sketsa, kemudian ini di antarmukanya akan seperti apa. Nah, kalau di flashback ke belakang di pertemuan pertama, saya menyampaikan mengenai masalah interaksi manusia dan komputer atau IMK, itu memang tidak bisa lepas atau bersinggungan dengan multidisiplin ilmu. Artinya kalau coding kan memang idealnya ya bahasa pemrograman yang memang ideal. Nah, kalau ini beririsan dengan soal masalah rasa, feel, kemudian warna, kemudian aspek psikologis, semuanya campur aduk di sini. Nah, sehingga mungkin bagus menurut kita, belum tentu bagus menurut orang lain. Nah, sehingga antarmuka ini diperlukan sebelum terjadinya sebuah produknya, entah itu berupa aplikasi, kemudian sketsa, bentuk misalkan sendal, sepatu, baju, dan sebagainya. Nah, ini ada desain-desainnya dulu. Nah, desain-desain itu adalah antarmuka. Cuma kalau kita masukkan ke Fakultas Ilmu Komputer ya berkenaan dengan interface, pasti ya tidak jauh bersinggungan dengan yang namanya produk-produk IT ya. Agenda kita hari ini juga sudah Bapak upload ke e-learning juga. Yang pertama masalah UI, kemudian usability, kemudian UX. Kemudian ada beberapa rule tentang interface design. Ada beberapa bentuk-bentuk antarmuka, kemudian penelitian terkini dan referensi jurnal dan sebagainya. Ini nanti bisa dipelajari. Nah, terkait dengan UI, kemudian usability dan UX, di sini teman-teman bisa melihat bahwa sebelah kiri ya, terkait dengan user interface, itu biasanya ketika submit, VS submit, misalnya tombol save atau mungkin tombol kirim, fungsinya it works, gitu. Istilahnya ini bekerja dengan baik, gitu ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari yang usability, teman-teman bisa melihat ada perbedaan di sini. Nah, atau mungkin bisa dilihat di sini.
Secara usability sama fungsinya, cuma yang ini ada tombol sejenis tombolnya, yang satunya tidak. Nah, gitu ya. Terus kemudian user experience. Nah, di sini ada biasanya kan sukses gitu ya. Di sini ada tulisan yes, ditambahi dengan complete my order. Nah, kemudian no, terima kasih. Kemudian ada satu bentuk keseriusan tersendiri dalam user experience, misalnya begini. Nah, ketika teman-teman misalkan check out sebuah barang di e-commerce atau mungkin pengiriman dan sebagainya, kemudian ada bonus order arrive earlier than promised. Jadi ini akan tiba lebih cepat dari yang saya janjikan misalnya. Nah, sehingga sama-sama ini it works, di sini ada oke, lebih baik, kemudian di sini tambahin wow, gitu, luar biasa, gitu ya. Jadi ini ada beberapa gambaran mengenai sedikit penjelasan membedakan dari UI, usability dan UX, ya. Nah, kalau dilihat dari usability dan UX, nah ini ada beberapa nih. Terkait dengan usability, biasanya can the user accomplish their goals, gitu ya. Misalkan in the case of our camera shopper, from the perspective of the site design, she did accomplish the goal, being very satisfied with the result. Jadi misalkan dia berbelanja dan sebagainya, itu sangat ini ya, luar biasa lah gitu secara aplikasinya gitu ya. Kemudian secara user experience, did the user have a delightful and experience as possible? The store portion of the experience cancel of the online portion. Ini cukup menarik. Jadi mungkin teman-teman pernah melihat bahwa ada sedikit perbedaan kalau mungkin kita berbelanja ya, berbelanja biasanya ya satu sisi aja, misalkan gini, berbelanja sekaligus ada contohnya ya, berbelanja misalkan kursi atau meja atau apapun bentuknya. Nah itu kan biasanya kita pergi ke toko kemudian membeli sesuatu yang sekiranya pas gitu ya. Tapi di dalam user experience dia ada satu experience yang bagus. Nah, ini coba Bapak kasih contoh, pernah nginstal IKEA belum ya? Ada yang pernah nginstal aplikasi IKEA belum? Belum, Pak. Belum. IKEA itu cukup menarik menurut saya. Application ini bentar ya. Sebagai contoh ini, saya share dulu ya. Nih, ini menurut saya sih oke ya, worth it ya. Jadi biasanya kita berbelanja itu ya kira-kira lah. Gitu. Tapi ini ada sedikit teknologi, yaitu augmented reality-nya gitu ya kira-kira ya. Coba dilihat. Nah, di sini kalau teman-teman pernah nginstal IKEA gitu ya. Nah, itu dari jenis misalnya kita mau beli kursi itu kira-kira yang pas warnanya apa, bentuknya bagaimana, itu seperti ini. You can easily place 2 to scale 3D models of IKEA furniture in your place.
Scan, browse, select, and place. So that could mean less of this and less of this and probably more of this. We want to make it easier for people everywhere to imagine a better place. Share this place and this place. Try place in your place. Keren ya. Nah, ini ada beberapa nih contohnya. Your work can feel much smoother with Monday.com WorkOS. This Nah, ini milih-milih dulu kira-kira apa gitu ya. Jadi nanti kalau pengen punya rumah dan sebagainya, kita dibantu sedikit interior desainnya gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Wah, cakep nggak tuh taruh di sana gitu ya. Ya, kira-kira gitu contohnya ya. Oke, lanjut lagi. Keren tuh. Nah, itulah beberapa kebutuhan user experience ya. Secara usability sih cukup. Misalnya kita pengen ada katalog produknya gitu ya. Kita mau beli sepatu, mau beli apapun konteksnya gitu. Secara usability mungkin e-commerce sudah cukup ya memberikan mungkin kita login akun, kemudian ada how to transfernya gitu ya, terus kemudian check out aplikasi check out barangnya gitu ya. Nah, kalau secara sisi pengetahuan paling ya cuman gambar-gambar aja, oh ini pas, ini apa gitu ya. Kalau yang mungkin memiliki badan yang proporsional sih kalau belanja oke ya gitu. Tapi kalau kayak saya gitu jarang sekali. Mungkin Mas Soleh pernah tahu tuh. Saya pernah dibelanjain istri sepatu waktu itu. Iya, Pak, betul, Pak. Yang dilakukan adalah tidak cukup gitu. Gitu ya. Jadi langsung datang. Jadi ukuran misalkan 41-nya orang Jepang dengan 41-nya orang Indonesia kan berbeda. Nah, itu secara usability oke, itu pembelian berhasil gitu. Tapi secara user experience nggak dapet gitu, istilahnya begitu nyampe loh, kok begini ya gitu. Sampai waktu itu diapain Mas Soleh ya? Lupa saya. Oh, dikasih ini pengganjal apa itu dulu itu? Pengharum ruangan. Iya. Sampai beberapa hari ya. Biar melar waktu itu. Nah, kira-kira gitu. Nah, yang jelas ada user center ya, VS designer center gitu ya. Nah, kita itu biasanya user ekspektasinya A, B, C, D, E, F dan sebagainya gitu ya. Nah, cuma sebagai user interface designer itu biasanya so simple gitu. Nah, makanya kalau teman-teman nanti satu hari kerja misalkan disuruh bikin apa gitu ya, kalau bisa mendapatkan feedback atau inputan dari orang-orang yang sangat malas, kalau bisa ya. Orang malas itu kan kadang-kadang memberikan feedback yang baik. Misalkan begini, di dalam pendaftaran misalkan, kita pendaftaran udah ditanya apa nomor HP, nama, nomor HP, alamat, apalagi nomor handphone, semua didata. Nah, itu dulu kan. Sekarang mungkin dengan nomor HP pakai OTP selesai.
atau mungkin memasukkan email konfirmasi selesai gitu ya. Baru nanti data-data itu misalkan dibutuhkan setelah itu gitu. Misalkan untuk e-commerce misalkan kan kebutuhan data untuk pengiriman barang itu pasti butuh detailnya kan gitu. Jangan sampai anonimos kan gitu. Jadi kasihan juga itu yang ngirim. Sehingga dibutuhkan memang sejenis yang nanti ada di golden rule itu konsistensi. Ya. Nah, bagaimana cara meminimalkan gap-nya? Ya, menurut Schneiderman, requirement itu ada dibedakan jadi dua ya. Jadi fungsional dan non fungsional. Nah, di dalam fungsional dan non fungsional itu ada yang namanya interaction requirement. Nah, itu. Di dalam interaction itu memadukan keduanya. Itu ya. Di Schneiderman itu ada 8 golden rule untuk masalah antarmuka. Pertama, masalah konsistensi. Jadi jangan sampai tidak konsisten gitu. Misalkan harusnya ada tombol home atau mungkin tombol profil gitu. Tiba-tiba profilnya hilang, harus kembali lagi ke awal, misalnya begitu ya. Nah, kemudian ada shortcut. Nah, ini ada hal yang menarik gitu ya. Kemudian informatif, dialog, misalnya, kemudian simple error handling, kemudian easy reversal, kemudian support internal locus of control, reduce short term memory load. Jadi lebih mudah mengingatnya gitu ya. Nah, jangan terlalu bertele-tele misalkan begitu. Kalau di dalam sebuah aplikasi mungkin di siakat ya. Di siakat itu kan ada simpelnya aja misalkan. Siakat. Nah, ini. Ini. Nah, di dalam siakat itu ada beberapa hal yang bisa merepresentasikannya. Artinya ketika misalkan masuk, bawahnya ya masuk semua, ini konsisten. Ketika satu warna hijau toska semua, ini konsisten. Kemudian ada icon-icon begini ya, yang merepresentasikan itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau masuk gitu ya, nah, ini saya pinjam tempatnya Mas Soleh. Nah, ini portal mahasiswa. Nah, terkait dengan beberapa hal, terkait dengan hal-hal yang informatif dan sebagainya, pengumuman dan sebagainya, itu kan ada beberapa yang ada di sini, misalkan Anda belum memiliki pemberitahuan. Nah, kemudian ada beberapa shortcut terkait dengan kegiatan dan sebagainya. Harus konsisten. Misalkan kemudian warnanya biru, kemudian tulisannya kemudian abu-abu, kemudian nah ini dari atas sampai ke bawah seperti ini gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan isi dan sebagainya. Nah, ini icon-icon yang konsisten seperti ini diharapkan ya semuanya dapat gitu ya. Nah, jadi kalau kembali lagi ke masalah golden rule tadi, udah muncul belum ya? Saya nge-share PPT kelihatan belum ya? Sudah Pak, kelihatan Pak. Oke. Nah, terkait dengan bentuk-bentuk shortcut, informatif, feedback, dan sebagainya, simple handling, dan sebagainya, ini minimal kita harus ada lah gitu ya. Jadi ketika misalkan teman-teman bikin surat misalnya, kemudian fontnya ketika Times New Roman ya Times New Roman semua gitu. Kecuali kalau di dalam
memberi sesuatu ya, artinya informatif, misalkan ini bold, kemudian miring, kemudian ada underline, nah itu sama aja sih sebetulnya di situ ya. Nah, bentuk-bentuk antarmuka itu ya ini kalau di Linux teman-teman mungkin pernah lihat. Nah, ini seperti ini interface-nya, kemudian ini graphical user interface GUI ya. Nah, ini kalau di Mac seperti ini. Nah, maksud saya merepresentasikan model interface pun juga harus relevan ya. Kalau ini kan apa namanya merujuk ke belakang gitu ya. Merujuk ke belakang bahwa di tahun 90-an 2000 nah itu bentuk-bentuk ikonnya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian tahun 2000-an itu sudah lebih baik ya gitu ya. Artinya kalau dilihat bahwa kita agak kesulitan kalau kita kembali ke yang dulu ini kita bicara masalah antarmuka ya. Nah, kalau ini kan oke ngeprint ya. Nah, kalau di sini mana yang print? Sebelah kiri ini mana printnya? Misalkan gitu kan. Ini kan sulit sekali ngeprint pakai icon yang ini kan ini dulu ya. Nah, kemudian sekarang di 2000-an sekarang kita sudah tahu mungkin ini saya ambil yang iPhone ya. Jadi mohon maaf kalau tampilannya beda. Coba nanti kita ambil contoh yang Android ya. Mungkin kalau ini kita sama ya, ada WhatsApp. Kemudian kayak begini nih merepresentasikan masalah musik misalnya begitu ya. Ini biasanya ada tulisan ya, mail, kemudian message, ini SMS. Kalau di sini ada Safari, kemudian kalau di tempat teman-teman ada Google Chrome, ini telepon. Nah, ini desain-desain antarmuka tapi yang depan ya, kita kalau di si akad tadi kan desain-desain antarmuka di aplikasi. Nah, itu bisa jadi berbeda. Nah, kalau di aplikasi itu pernah sebentar ya, Bapak coba untuk buka. Saya punya contoh sedikit ya. DNP. Saya pernah kemarin itu memberikan contoh ya, sebentar. Nah, ini. Sebentar, saya mau share screen. Gimana caranya? Oke. Udah kelihatan belum nih, Mas Ulin, Mas Oleh? Udah, Pak. Nah, terkait dengan ini desain antarmuka tapi yang icon ya. Kalau yang aplikasi mungkin bisa dicek di aplikasi masing-masing gitu ya. Nah, jadi ini konsistensi misalkan kalau misalnya berkaitan dengan event itu ya sejenis kalender begini ya. Ada kalender, kemudian ada apalagi ada orang ini helpdesk begitu ya. Nah, kalau yang lainnya itu tampilannya kayak mungkin dashboard seperti ini bisa jadi ya. Nah, itu terus kalau di Android wallpaper ya, wallpaper apa? Logo handphone Android. Apalagi ya? Logo ini aplikasi sebentar.
Sebentar. Ini yang biasanya sering kita buka. Oke, ini ya, sebentar ya. Aplikasi Android. Nah, ini kan icon-icon ya. Mudah-mudahan udah kelihatan di sini. Nah, ini kalau zaman dulu terkait dengan logo-logo ini kan dari aspek logo-logo aplikasi ya. Nah, ini kan di Android ada beberapa hal yang mungkin kita nggak tahu juga, nggak kenal gitu ya. Nah, sehingga itu perlu yang agak representatif gitu ya. Nah, kalau yang sekarang ini kan yang sering kita lihat di aplikasi kita ini kan banyak ya. Kalau sebentar, saya tak coba connect dulu dengan ini ya. Sebentar, saya tes. Dengar ya? Benar, Pak. Sorry, ini rumah dekat masjid soalnya. Oke. Nah, ini tampilan awal kalau di iPhone ya. Nah, ini kan mulai dari ini di atas kiri Senen, kemudian ini foto, kamera. Nah, ini kan desain-desain yang cukup interaktif ya. Nah, kalau yang nggak kenal, mungkin yang iPod ini juga agak lucu ya. Jadi tidak merepresentasikan apapun gitu. Jadi ya agak rumit ya menjelaskan gitu. Kemudian MetaTrader ini kan mungkin gambar orang, kemudian ada versinya 4 masih oke. Kemudian TeamViewer, Microsoft Teams itu ada T, kemudian ada orang. Yang lainnya kan sudah pasti kenal ya karena perbankan. Terus, nah ini Reface ini juga atau Indodex, kalau kita nggak tahu kan juga agak bingung ya. Ini ada Royal Q, Palapa dan sebagainya. Nah ini jenis-jenis aplikasi. Nah kalau dibuka di dalamnya terkait dengan kemudian konsistensi, kalau misalkan kita based on Traveloka misalnya, ini kan dari awal ini cukup menarik terkait dengan konsistensi, artinya sebetulnya pemilihan warna juga tidak terlalu sakit buat mata dan sebagainya, ini cukup menarik, bisa dibaca gitu ya. Dan ini juga merepresentasikan terkait dengan antar muka gitu. Ini sih saya yakin orang untuk UI UX-nya banyak ya, gitu ya. Semua produk. Nah, ini begini konsisten ya. Kalau tiket pesawat ada gambar pesawat ya di depan pasti ada pesawat. Nah, ini ya jadi inilah bentuk konsistensi kalau kita bicara masalah di aplikasi. Gitu. Jadi bentuk desain antar mukanya seperti itu. Nah, oke, saya off dulu dari sini. Nah, balik lagi ke sini. Terkait dengan desain. Nah, ini. Nah, coba nih, ini kan kita cuman berapa ini? Cuman bertiga ya. Coba deh, Mas Soleh gambar atau mungkin Mas Ulin gambar atau cari icon di YouTube, di YouTube, di Google boleh kita tebak gambar. Kira-kira itu merepresentasikan apa?
Oh, Atau saya tak nyari ya. ya Pak. Kalau udah dapat kabari. Aduh, lucu-lucu. Nih, contohnya begini ya. Jangan sampai kayak gini. Oke, di sini kita lihat ada Indo pecel. Indo pecel. Aduh, kacau ini. Indo pecel. Ya, lucu ya. Jangan sampai lah kayak gini lah bikinnya. Terus, ini nih. Yamaha jadi ya maaf. Michelin jadi ninggalin. Apalagi nih. Ya inilah. Fanta jadi Fanta. Logo-logo nyeleneh ya. Nah ini juga nyeleneh nih. Nah kayak gini maksud saya. Jadi usahakan antar muka itu memang merepresentasikan ya gitu. Jangan sampai ini ngawur lah gitu. Nah ini juga ini apa ini? Dilarang apa ini? Ada yang tahu nih gambar apa? Dilarang muntah atau dilarang apa ini? Mungkin dilarang bersin sembarangan, Pak. Kalau ini dilarang batuk. Ini dilarang apa ini? Meludah, meludah ya. Oh iya meludah. Nah, soalnya udah dapat belum gambarnya? Mau ngasih tebak gambar apa? Belum, Pak. Sudah dapat? Nah, cendol. Ya, ini harapannya sih teman-teman juga harus aware ya. Artinya ini kan produk yang sudah bermerek. Kemudian jangan sampai kita membuat meme-meme yang justru membuat kita malah jadi kena gitu ya. Ayo, dapat nggak Mas Soleh? Mas Sulin, logo apakah itu?
Nah, ini aja nih. Ini logo bola nih. Nah, ini sebetulnya pengennya merepresentasikan klub sepak bola gitu ya. Tapi mungkin dengan kombinasi beberapa, misalkan di situ ada, saya nggak tahu apakah itu elang atau mungkin badak atau mungkin ada sayapnya atau mungkin dan lain-lainnya gitu ya. Biasanya kombinasi yang merepresentasikan yaitu gitu. Logo-logo sosial media. Ini kenal semua mungkin ya. Ini nih. Logo-logo perusahaan startup. Nah, ini banyak nih. Mungkin yang ada yang kita kenal, ada yang nggak kita kenal. Kita coba buka ya. Ini lebih banyak lagi. Ini brand luar semua ya. Iya, Pak. Oke, kita mulai. Waduh, nggak ada yang kenal lagi. Ada yang tahu nggak? Oh, ini Google ya. Ini Google. Ini Oreo, oke tahu. Ini Pasar. logo Linux tahu. Oh, kok ada logo Baygon juga ya di sini ya? Ada. Ada logo Baygon. Ada yang tahu lebih banyak nggak? Lepis, Pak. Logo Lepis. Oke, lagi ya. Ini AW tahu nih. Aduh, sorry. Oh, Ini AW tahu. Merek Canon tahu. Karena kita udah pernah tahu ya. Nah, yang agak lucu atau mungkin yang lain ini berita CNBC, ini toys, tempat mainan anak. Sharp tahu, Panasonic tahu. Ini merek baju ini kayaknya nih, saya lupa namanya. CNN tahu, YouTube tahu. Ini Wikipedia, ini tahu nih. Nah, yang mata doang begini nih, tahu nggak nih? Nah, kayak gini-gini nih yang sulit nih. Mungkin kita biasanya kalau dibikin kan harus bermakna ya, kira-kira gitu. Nah, gitu aja lah. Udah mau maghrib nih. Nah, maksud saya tadi coba dibuat sketsa. Sebetulnya ini pada bisa gambar nggak? bisa, Pak. Gambar gunung, Pak. Kalau gambar paling apa ya? Gambar pemandangan. Pemandangan. Ya, biasanya gunung, dua, ada jalan, pohon, matahari, burung, gitu paling ya. Iya, Pak. Sketsa. Nah, kalau teman-teman misalnya punya keinginan punya rumah, pasti desain interior atau modelnya pasti beda-beda. Nah, itulah kenapa memang tujuan sketsa itu dibutuhkan di awal gitu ya. Jadi kalau di kita itu ada namanya Figma ya. Ada yang pernah belajar Figma belum?
Belum, Pak. Figma itu sebelum aplikasi jadi. Nanti kalau ada waktu kita belajar Figma deh. Ada namanya Figma. Kalau Canva, ada yang tahu nggak Canva? Nah, itu belum, Pak. Kita juga belum tahu Ada yang aplikasinya tahu ya? juga, Pak. Iya. Kalau Figma itu sejenis Scratch ya, atau mau dibikin bentuk prototype sebelum jadi sebuah aplikasi. Misalnya ditanya, teman-teman pernah bikin aplikasi ini enggak? Belum. Bisa bikinin enggak? Bisa. Apakah seperti ini gitu? Nah, itu apa namanya? Nah, ini. Udah kelihatan ya? Nah, ini ada beberapa gambar. Ini bisa dibuat sendiri. Ini kayak gambar gitu ya. Nah, ini setiap item berbeda-beda. Ini hanya untuk merepresentasikan kira-kira aplikasinya akan kayak gini gitu ya. Nah, ini namanya Figma untuk desain antarmuka sebelum jadi ini. Misalnya seperti ini. Nah, ini kan ada 122 halaman, nggak mungkin lah ya. Teman-teman bisa daftar di Figma, kemudian dicoba-coba itu bisa. Terus kemudian saya coba ada nih, kalau yang teman-teman susah itu pakai Canva. Canva ini desain yang gratis, kita tinggal daftar kemudian mencoba gitu ya. Misalkan mau Instagram post dan sebagainya, ini kan desainnya banyak. Tinggal ganti gambar, kata-kata, sudah jadi. Itu gratis. Wah, ini kopi kami. Dapatkan asupan kopi Anda. Nah, ini misalnya kita ganti misalnya kopi Soleh. Nah, udah tinggal di-download, desainnya udah ada, itu tinggal disesuaikan aja. Tuh, kalau punya foto lainnya ya silahkan ditambahkan dan sebagainya. Kan banyak tuh ya. Nah, ini kan ada nih. Nah, ini mau Kopi Soleh 100k follower. Gitu ya. Nah, silahkan nanti dicoba-coba. Ini Figma, kemudian Canva. Lanjut dikit lagi nih. Nah, desain interaktif yang lainnya adalah mengenai, ya ini kalau di handphone kan kita sering ya, ada slide to voice ya, voice speech. Ini dulu kita misalnya chatting atau SMS dan sebagainya. Nah, ini augmented, misalnya mungkin teman-teman pernah merasakan ya, ada Pokemon Go dan sebagainya. Ini virtual reality, ya kira-kira gambar apa namanya, organ tubuh manusia yang di dalam ya seperti ini kira-kira. Kemudian robot atau drone, nah ini visualisasinya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian ini jam, nah pokoknya antarmukanya bagus-bagus lah gitu. Nah, penelitian itu bisa dicek di beberapa digital library. Nah, ini sudah Bapak upload ke e-learning, nanti bisa dicek-cek lagi. Nah, tujuannya adalah supaya teman-teman tahu nih terkait dengan desain-desain interaksi, bukunya juga ada. Nah, ini kalau usability engineering yang biasanya sering dipakai gitu ya. Kemudian ada beberapa dokumen-dokumen pendukung lainnya.
Terus untuk jurnal penelitian ada di Springer juga ada, kalau mau. Memang bahasa Inggris sih. Jadi jangan kaget. Itu karena memang rata-rata ya kalau jurnal penelitian memang bahasa Inggris. Nah itu, ada pertanyaan nggak nih? Tidak, Pak. Mas Soleh, Mas Ulin ada pertanyaan nggak nih? Tidak, Pak. Nah sebetulnya saya udah nyiapin materi untuk besok, cuma biar adem aja, kita buat besok aja. Nah. Besok itu mengenai proses-proses interaksi ya. Jadi ya ada beberapa hal yang terkait dengan requirement-nya apa, menentukan kebutuhan misalnya begitu ya. Merancang desain interaktif, prototyping, evaluasi desain interaksi dan sebagainya. Tapi biar paham sedikit-sedikit, yang penting nggak bikin muntah-muntah gitu ya. Nanti dapat coding, dapat matematika diskrit, IMK begini ya, nanti muntah teman-teman. Dikit-dikit aja ilmunya, biar nggak tumpah ya toh. Kalau gelas diisi airnya kebanyakan tumpah. Ayo, ada pertanyaan nggak nih? Nggak ada, Pak. Mas Soleh, Mas Ulin ada pertanyaan nggak? Jadi pertemuan kali ini mengenai antarmuka. Jadi bahwa apa yang kita pelajari ini sebetulnya bukan tidak penting gitu ya. Justru tampilan awal itu merepresentasikan kita gitu. Jadi misalnya kita mau penampilan nih, mau pakai batik misalnya, celana panjang, yaitu merepresentasikan kita, itu antarmuka kita gitu. Nah, atau kita beli makan kan gitu biasanya, desainnya bagus nih gitu misalnya. Kan bisa aja hal-hal seperti itu membantu kita gitu. Jadi sebagus apapun aplikasinya kalau desainnya nggak oke sih, orang malas pakai juga sih. Itu. Oke, alright. Mas Julin, Mas Soleh ada pertanyaan nggak nih? Tidak ada, Pak. Kalau nggak ada, Bapak cukupkan sekian gitu. Bukannya nggak mau nambah materi ya, supaya teman-teman dikit-dikit tapi paham gitu ya. Daripada banyak-banyak nanti sulit dimengerti, agak repot nanti malah. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak.